Cari kota Yunling. Tapi di mana para pemblokir? Bunuh tanpa ampun. Dengan pecahnya retikel, suara teriakan dingin bergema di atas langit. Wajah pucat terkena lebih dari 10 pembangkit tenaga suci saat ini. Mata pembangkit tenaga suci ini penuh dengan ketidakpedulian, dan mereka kehilangan perlindungan dari penutup pertahanan. Pembangkit tenaga suci ini tidak ada di mata mereka. Itu domba yang akan disembelih. Selama aku di sini, mari kita tunggu setengah langkah ke kota Yunling. Suara dingin tua Ling Lao juga menyebar. Namun, saat ini, nafas di tubuhnya sudah banyak turun. Jelas, topeng yang mengembunkan kekuatan sucinya rusak, dan itu juga menyebabkan banyak trauma baginya. Namun, meski begitu, dia tidak menyerah di tengah jalan. Sama seperti dewa penjaga yang sama, Ling Ran berdiri di udara. Lakukan perjuangan putus asa. Karena kamu berkomitmen untuk mencari kematian, maka kami akan memberimu tumpangan. Mengenai sikap Ling Lao, pembangkit tenaga suci di atas Skyrim tampak sedikit bosan, dan bahkan, di mata mereka, sama sekali tidak terlalu takut. Karena mereka berani datang ke kota Yunling untuk mencari masalah, seseorang pasti telah mengisyaratkan bahwa mereka akan membantu mereka untuk menahan keluarga Yunling secara diam-diam. Dengan suara teriakan dingin itu, lebih dari selusin kekuatan suci muncul di atas langit. Dan kemudian, di jalur mata yang ngeri, mereka perlahan-lahan tumpang tindih. Tumpukan kekuatan bodoh sangat mengerikan. Ini tidak sesederhana 1+1. Kekuatan seperti itu, bahkan di negara bagian puncak Ling, jelas merupakan cedera serius. Pada saat ini, Ling Lao telah dikunci dengan kuat oleh lebih dari 10 napas. Serangan ini, dia tidak dapat lagi melarikan diri. Saat ini, mata seluruh kota tertuju ke langit. Beberapa orang bermata tajam bisa melihat keputusasaan di wajah Ling Lao. Perasaan dingin juga muncul dari jantung semua pembangkit tenaga listrik di kota Yunling. Setelah Ling Lao kalah, giliran mereka. Kota itu sunyi saat ini, dan lebih dari 10 kekuatan suci yang dikumpulkan oleh pusat kekuatan suci menyelimuti seluruh kota. Rasa depresi membuat pori-pori orang mengencang. Dan dalam roh-roh pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya, di langit yang jauh dari kota Yunling, tiba-tiba terdengar suara melolong yang jelas, yang terdengar seperti guntur, berguling dari jauh ke dekat, tetapi hanya sedikit. Seperti petir pada akhirnya, Hong Lama datang ke langit di atas kota Yunling. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa di bawah tsunami yang cerah ini, kebodohan yang ditumpangkan oleh lebih dari 10 pembangkit tenaga suci ternyata saling eksklusif. Sua. Merasakan perubahan di Sengwei, penampilan pembangkit tenaga suci itu telah berubah. Segera, mereka tidak ragu untuk mundur. Mereka bukan dari pusat kekuatan etnis yang sama, dan kekuatan suci mereka tidak sama. Awalnya menyadari keberadaan Yunling, mereka telah berlari di jalan dan hampir tidak dapat menempatkan Sengwei. Tetapi mereka juga tahu bahwa bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk mengontrol, mereka hanya dapat melapisi sementara, dan mereka tidak dapat diintegrasikan secara diam-diam. Dan superposisi semacam ini memiliki risiko besar. Jika ada yang tidak terlalu bagus, itu akan membuat Sengwei saling eksklusif. Setelah ini terjadi, mereka hanya dapat menarik Sengwei mereka sendiri. Kalau tidak, apalagi bertemu musuh. Pengucilan timbal balik ini bahkan dapat menyebabkan mereka menderita. Mendengar suara peluit yang familiar ini, di atas langit, Ling Lao, yang agak putus asa, memiliki ekspresi keheranan di matanya. Ketika dia melihat siluet ramping yang muncul dari suara langit dan melolong di kejauhan, kulit Ling Lao tiba-tiba berubah. Tidak hanya dia tidak memiliki kegembiraan, tetapi di matanya, ada sentuhan kecemasan. Warnanya menyala. Karena orang itu adalah Qin Yichen yang dia kirim secara diam-diam. Setelah mengetahui berita bahwa Holy Powerhouse sedang mendekati kota Yunling, dia memerintahkan Qin Yichen untuk diberitahu agar membiarkan yang terakhir pergi dari sini dengan cepat. Awalnya, Ling selalu berencana untuk menghabiskan hidupnya dan biaya penghancuran kota Yunling, dan juga ingin mendapatkan waktu untuk Qin Yichen. Tetapi bagaimana dia tidak menyangka, pada saat ini, Qin Yichen kembali. Dengan cara ini, meskipun mungkin untuk melindungi kota Yunling, yang terakhir pasti akan berada dalam bahaya. Meskipun di alam rahasia, Zhao Xuetu dan yang lainnya terhalang untuk pergi karena namanya. Tetapi pembangkit tenaga listrik yang datang ke Qin Yichen ini mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Dan kemunculan tiba-tiba dari siluet ini juga membuat kumpulan pembangkit tenaga suci sedikit terpana. Ketika mereka merasa kekuatan yang terakhir tidak lebih dari pik, mata dan pupil mereka menyusut tajam, dan kemudian menjadi kejutan. Warna meledak dari mata mereka. Puncak tertinggi, di mata mereka, sama sekali tidak mungkin untuk menahan satu pukulan pun. Ini bisa dilihat dari pembangkit tenaga listrik di kota Yunling. Dan pria puncak yang terhormat ini, dalam suara clearing barusan, tidak hanya ada gelombang True Origin yang kuat, tetapi juga gelombang tersembunyi yang menggerakkan mereka. Itu kekuatan roh. Puncak senior juga memiliki kekuatan roh semacam ini. Identitas orang ini, mereka siap untuk keluar.
Seolah-olah suara gemuruh guntur bergulir secara bertahap menghilang. Siluet ramping juga perlahan muncul di mata semua orang. Qin Yichen, melihat siluet itu, lebih dari selusin pembangkit tenaga suci memiliki sentuhan rasa malu di wajah mereka. Ini Qin ini. Menghadapi kunci nafas lebih dari 10 pembangkit tenaga tingkat bijak, tidak ada rasa takut di wajah tajam siluet itu. Tetapi respons yang samar. Hehe, layak menjadi ras tingkat dewa yang dimiliki. Keberanian seperti ini benar-benar membuatku menunggu kekaguman. Melihat siluet yang tidak takut, pemuda di depan lebih dari 10 pembangkit tenaga suci tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya. Tetapi segera kata-katanya tiba-tiba berubah dan suaranya menjadi dingin. Tapi, semangat ini tidak mengubah akhirmu hari ini. Qin Yichen, aku menghormatimu sebagai laki-laki, tapi perseteruan darah kakakku, aku harus melaporkannya. Jika kamu memutuskan di sini, aku bisa meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Melihat Qin Yichen mengakuinya, pembangkit tenaga suci itu juga berteriak. Dengan suara minuman mereka, asal-usul sejati antara langit dan bumi menjadi ganas saat ini. Seluruh antara langit dan bumi bergulir, suasananya tegang. Lebih dari 10 pembangkit tenaga suci tidak seperti pembangkit tenaga suci yang pernah mengepung Qin Yichen. Begitu mereka menembak, mereka pasti akan menjadi petir, dan mereka tidak akan pernah memberikan ruang terakhir untuk melawan. Ada begitu banyak orang yang ingin membunuh Qin ini. Terserah Anda dan Anda ingin saya memutuskan? Aku di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melakukannya sendiri. Namun, sungguh menakjubkan bahwa di hadapan lebih dari selusin pusat kekuatan suci, Qin Yichen tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun untuk menyusut, tetapi dipenuhi dengan provokasi arogan. Dan bahkan bergema di atas langit,